Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Leni Mustikawati dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Materi kita hari ini, kita akan mempelajari pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pluralitas. Yang kedua, kalian mampu menganalisis jenis-jenis pluralitas. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan peran dan fungsi keragaman budaya. Apa sih pluralitas itu? Pluralitas berasal dari kata plural, yang dalam bahasa Inggris berarti jamak. Pluralitas berarti kemajemukan atau keanekaragaman. Pluralitas masyarakat Indonesia artinya kemajemukan masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Jenis-jenis pluralitas di Indonesia. Ada 4 jenis pluralitas di Indonesia, yaitu 1. Adanya perbedaan agama. Yang kedua, adanya perbedaan budaya. Yang ketiga, adanya perbedaan suku bangsa. Dan yang keempat, adanya perbedaan pekerjaan. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Betul sekali, di dalamnya terdapat gambar rumah ibadah, di mana umat beragama melakukan kegiatan peribadatannya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mengapa di negara Indonesia banyak memiliki keragaman agama? Alasannya karena letak geografis Indonesia yang berada di posisi silang, yaitu diapit oleh 2 benua, Asia dan Australia, dan diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia berada di posisi silang dan strategis, sehingga membawa pengaruh terhadap perubahan sosial budaya pada masyarakatnya, termasuk menjadi jalur masuknya agama-agama ke wilayah Indonesia. Mari kita bahas satu persatu agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam. Perhatikan peta masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad 7 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat India. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Selain itu, umat Islam juga memiliki hari penting yang selalu diperingati setiap tahunnya, seperti Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, serta turunnya wahyu Al-Quran atau dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Yang kedua, agama Kristen Protestan.
Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda sekitar abad 16 Masehi. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Kristen Katolik masuk ke Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Kristen adalah Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Kristen memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, seperti Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad ke-4 Masehi. Ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari penting agama Hindu antara lain Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, dan Hari Raya Saraswati. Agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan bukti salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan agama Buddha adalah Hari Raya Waisak dan Ulambana. Agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan wihara yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Konghucu yaitu Hari Raya Imlek dan Cap Gomeh. Kita akan membahas perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan budaya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Gambar ini terlihat kesenian tari yang ada di wilayah Indonesia. Seni tari merupakan salah satu bagian dari budaya. Apa sih budaya? Menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di masyarakat Indonesia, yaitu karena adanya perbedaan lokasi atau kondisi geografis, dan yang kedua karena adanya perbedaan agama atau keyakinan. Faktor penyebab perbedaan lokasi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan budaya. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Yang pertama, gambar pertama ini menunjukkan relief daerah. Ada pesisir pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan gunungan. Bagaimana manusia
yang ada di dataran relief ini melakukan kegiatannya dalam memenuhi kebutuhan. Perbedaan lokasi, baik yang disebabkan karena kondisi geografis maupun iklim, menyebabkan terjadinya perbedaan budaya, baik berupa pakaian, rumah, perkakas, alat musik, bahkan sampai hasil kerajinan. Yang kedua yang menyebabkan terjadinya perbedaan budaya adalah perbedaan agama atau keyakinan. Pada agama Hindu Buddha terdapat relief yang menjadi sebuah kebudayaan yang dilakukan oleh manusia, membuat pahatan-pahatan, candi-candi yang relief yang ada di candi-candi mengandung makna tertentu untuk dijadikan pembelajaran bagi umatnya. Begitu juga dalam agama Islam, seni kaligrafi yang terdapat di dinding-dinding masjid menjadikan sebuah kebudayaan yang ada karena adanya agama, karena adanya kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor yang ada di daerah tertentu menjadi penyebab lain, termasuk adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Contohnya kalau di dalam Islam ini seperti tradisi gerbek sekaten yang biasa diperingati oleh masyarakat Yogyakarta dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Begitu juga dengan tradisi ngaben, pembakaran mayat pada agama Hindu. Ini juga menjadi suatu perbedaan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, karena adanya perbedaan suku bangsa, yang merupakan salah satu bentuk pluralitas adalah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Pluralitas yang keempat karena adanya perbedaan pekerjaan. Apa sih pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik di sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Sedangkan pekerjaan sektor non-formal adalah pekerjaan yang tidak terikat oleh aturan. Contohnya, petani, pedagang, pemilik bengkel, dan lain sebagainya. Peran dan fungsi keragaman budaya yang ada di Indonesia. 1. Keragaman budaya menjadi daya tarik bangsa asing menjadi wisatawan yang dapat menghasilkan devisa negara. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Baik, pluralitas masyarakat Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia tidak bisa kita hindari. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu, sikap saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi
harus kita lakukan demi kesatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.